Mustahil saya masuk Islam. Islam agama yang nggak baik, terorisme gitu. Apa yang saya lihat sendiri, dan saya yakin teman-teman yang Muslim pasti juga tahu gimana kalau ada teriakan Allahu Akbar. Pasti ada barang yang rusak. Pemicu awal sampai akhirnya masuk Kristen itu ketika berdebat tadi. Debat, akhirnya saya mikir, kalau saya sering berdebat, saya harus punya pengetahuan Islam yang cukup. Kalau saya nggak pernah juga kalah debat sama teman-teman Muslim. Ya ayah saya syahadat, ibu saya syahadat, dan alhamdulillah atas izin Allah saya yang mensyahadat. 7. Ketika kita benar-benar berusaha memahami Alkitab, itu akan membawa kita kepada iman kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum aktif di gereja, sebelumnya menjalani kehidupan biasa saja. Dan lebih tepatnya mungkin Kristen yang hanya KTP saja gitu. Jadi nggak pernah juga masuk gereja, nggak pernah juga aktif di gereja. Ya, mungkin masuknya setahun sekali, atau setahun 2 kali gitu, saat Natal dan saat tahun baru. Waktu itu profesinya bergelut di dunia malam. Gitu, saya ya masa lalunya kurang bagus lah gitu. Nggak perlu saya ceritakan, nanti kita ceritakan di belakang layar lah. Ya. Jadi masalahnya kurang bagus, sampai pada satu titik saya berpikir sampai kapan nih hidupnya seperti ini gitu. Akhirnya berpikir ya udah saya pengen hijrah gitu. Hijrah pertama yaitu mulai masuk gereja, mulai belajar, mulai aktif gitu. Dalam waktu beberapa tahun udah mulai meninggalkan aktivitas yang lama, akhirnya benar-benar aktif gitu sampai berjalannya waktu, punya posisi, masuk dalam pengkaderan, akhirnya di ending-endingnya sebelum Allah kasih hidayah itu saya punya jabatan di gereja. Oh, apa itu, San? Ya, pokoknya saya punya jabatan lah gitu. Dalam tinggi. Ya, full time lah gitu. Saya punya jabatan full time. Saya dapat gaji bulanan, saya dapat kendaraan, saya dapat rumah, tempat tinggal lah gitu. Dapat tempat tinggal, saya dapat catering, makan lah gitu. Jadi secara kecukupan hidup ya udah cukup sebenarnya dulu gitu. Bisa disebut apa, pejabat gereja atau apa itu? Aktivis aja lah gitu. Nah. Tapi aktivis yang mendapatkan privilege ya? Ya gitu. Karena ya punya jabatan kan gitu. Jadi bukan hanya volunteer biasa. Karena ada jabatan dan kerjanya emang full time. Gitu. Waktu itu sebagai aktivis gereja, apa kegiatan yang paling sering dilakukan waktu itu? Yang paling sering dilakukan ya belajar gitu. Belajar dan mengaplikasikan apa yang diajarkan di agama sebelumnya. Gitu. Dan diantaranya saya mengajak orang untuk mengikuti agama saya yang lama gitu. Kenapa? Karena merasa agama ini agama yang paling benar. Jadi bukan atas dasar kebencian sebenarnya, atas dasar sayang gitu. Karena saya merasa agama saya yang paling benar, agama lain ini kurang benar, apalagi Islam. Image Islam bagi saya waktu itu sangat buruk. Saya termasuk orang yang merasakan Islamophobia. Oh gitu ya. Gitu. Apalagi zaman-zaman dulu ya. Islam itu terlihat memang kurang baik gitu. Terlihat keras, anarkis, ditambah lagi waktu itu banyak terjadi bom. Jadi yang ada di pikiran kami, khususnya umat Kristiani waktu itu, bahwa Islam agama yang nggak baik, terorisme gitu. Karena ketika ada umat Islam, ketika ada teriakan Allahu Akbar, biasanya ada pagar yang rusak. Biasanya jalan macet karena ada barang atau sesuatu yang dibakar di tengah jalan. Dan itu yang biasanya melakukannya adalah umat Islam. Maka kami yang waktu itu bukan Islam merasa bahwa ini agama seperti apa gitu. Keras, kasar, membunuh, menghancurkan. Masa sih agama yang benar tuh begini? Sedangkan agama saya yang lama itu nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Sangat mengedepankan cinta kasih, perdamaian gitu. Jadi karena pemikiran itu melihat bahwa agama saya penuh dengan cinta kasih waktu itu, dan agama Islam nggak baik. Jadi berusaha untuk ngajak, ayo nih
ikuti agama yang benar, ikuti agama yang baik gitu. Begitu. Waktu itu cara ngajarnya seperti apa Ustaz? Cara ngajaknya waktu itu beberapa kali ya berdebat gitu. Di antaranya berdebat, diskusi gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ya, atas izin Allah saya nggak pernah juga kalah debat sama teman-teman Muslim. Itu alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah karena kan jadi cerita bagi saya hari Iya, ini iya. kan. Ada trik khusus nggak waktu debat sama Muslim tuh apa yang bisa dipatahkan oleh umat Islam yang mungkin bisa menjadi senjata Ustadz? Ini kayaknya bisa dipatahkan nih argumennya. Nggak ada analisis sih waktu itu, jadi lebih mengalir aja karena memang bekalnya kan punya pengetahuan lebih saat di agama sebelah gitu. Dan kemungkinan ya mungkin gitu. Waktu itu bertemu dengan kawan-kawan diskusi yang mungkin juga kurang memahami Islam gitu. Mungkin gitu. Jadi ya saya lebih bisa mendominasi gitu. Ada mungkin ajarannya selain diskusi ada cara lain nggak? Misal ada sembako atau apa ada? Sembako nggak ada sih. Itu kan memang bantuan aja. Lebih kalau ada kegiatan-kegiatan kayak itu lebih ke emang memperlihatkan kasih itu yang tadi. Sosial ya? Iya. Dalam rangka memperlihatkan kasih sayang itu gitu. Berarti kalau Islamophobia gitu sampai sempat benci banget atau gimana? Atau terima doktrin yang enggak atau gimana itu? Kalau doktrin sih nggak ada. Sepengetahuan saya di agama yang lama itu kita nggak pernah bahas agama lain gitu. Jadi doktrin nggak ada. Hanya memang image yang muncul pada waktu itu. Yeah. Apa yang saya lihat sendiri, dan saya yakin teman-teman yang Muslim pasti juga tahu gimana kalau ada teriakan Allahu Akbar. Pasti ada barang yang rusak. Pasti ada tindakan-tindakan anarkisme. Nah, jadi itu yang memunculkan image bahwa Islam itu nggak baik, Islam itu teroris gitu, terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh umat Islam. Sampai-sampai waktu itu kalau saya lagi belanja gitu di supermarket bersama keluarga, kalau ada yang masuk berpakaian Muslim, bawa tas, itu saya langsung ngasih tahu keluarga, ayo kita keluar, kita belanja di tempat lain gitu. Kenapa? Kan takut nanti kalau tiba-tiba meledak gimana? Sampai segitu ya? Iya, sampai segitunya. Gitu. Itu berarti dulu kemakan media ya, berarti ya? Enggak juga media sih, kan memang kita ngelihat gitu. Fakta di lapangan gitu kan. Apalagi kalau bulan Ramadan tuh. Banyak tuh yang anarkisme, menutup warung, nggak boleh jualan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu kan tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak manusiawi gitu. Dan ternyata nggak punya dasar yang kuat juga dalam Islam, sepengetahuan saya ya. Iya. Tapi ketika sekarang sudah masuk Islam, melihat fakta-fakta yang tadi disebutkan itu bagaimana? Ya tetap nggak setuju. Tetap nggak setuju, tapi alhamdulillahnya saya mengenal Islam melalui Al-Quran. Jadi sudah punya gambaran Islam sebelum masuk Islam. Jadi ketika sudah masuk Islam kemudian melihat masyarakat Islam yang hari ini, ya akhirnya sadar bahwa ini bukan gambaran agama Islam. Tetapi inilah umat Islam yang tidak mampu mengamalkan Islam dengan baik. Gitu. Karena Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda ya Ustaz ya? Iya, agama Islam dengan orang Islam, ya itu beda. Agamanya sempurna, tapi orangnya belum. Iya, begitulah seperti yang kita lihat hari ini. Ya, Insya Allah. Ustaz. Kemudian bagaimana kehidupan spiritual Ustadz saat masih di gereja? Apakah masih merasakan dekat banget dengan Tuhan atau masih ada sesuatu kebimbangan atau gimana? Kalau kebimbangan sih nggak ada. Justru awal masuk Islam itu sebenarnya nggak sengaja gitu. Oh gitu. Sayanya nggak sengaja, tapi saya yakin udah diatur oleh Allah gitu. Karena pemicu awal sampai akhirnya masuk Kristen itu ketika berdebat tadi. Debat, akhirnya saya mikir, kalau saya sering berdebat, saya harus punya pengetahuan Islam yang cukup. Atau harus lebih banyak lagi, supaya ketika berdebat dengan kawan-kawan Muslim, tahu menyerangnya bagian mana. Gitu. Maka terfikirlah waktu itu ingin membandingkan antara Yesus dalam versi Injil, Alkitab, dengan Nabi Isa dalam versi Al-Quran. Jadi saya download aplikasi Al-Quran, terjemah gitu, baca. Surah yang pertama saya buka waktu itu surah Maryam. Bacalah kisah tentang Nabi Isa di situ. Kemudian saya bandingkan dengan Yesus dalam Al-Quran. Nah, ternyata proses itu menarik rasa ingin tahu saya gitu. Akhirnya saya baca terus surah-surah selanjutnya gitu. Dan proses itu memakan waktu hampir 2 tahun.
pencarian itu ya, Iya, akhirnya masuk membandingkan komparasi antara Al-Quran dengan Alkitab. Nah, itu proses hampir 2 tahun sampai akhirnya Allah membuka hijab, Allah berikan hidayah, memantapkan hati untuk benar-benar memeluk agama Islam gitu. Iya, iya, iya. Ada mungkin teman diskusi atau ada pembimbing atau ada apa, terus kemudian bertanya dulu diskusi dalam 2 tahun tadi, baik dengan mungkin petinggi gereja atau tokoh gereja atau mungkin dengan teman-teman dari Muslim dalam pencarian 2 tahun itu ada diskusi dengan mereka nggak? Nggak ada. Jadi cari sendiri. Iya, dalam masa hampir 2 tahun itu ya sembunyi-sembunyi sebenarnya. Oh gitu. Jadi teman-teman di gereja nggak ada yang tahu. Oh, selama 2 tahun itu. Selama hampir 2 tahun itu. Jadi yang tahu ya cuman istri dan anak gitu. Anak masih kecil waktu itu. Oh, Jadi berarti sudah berkeluarga waktu itu ya? sudah berkeluarga. Jadi nggak ada yang tahu. Karena nggak membayangkan gitu sama sekali, tidak pernah menyangka kalau akhirnya masuk Islam. Bahkan saya pernah mengatakan dulu mustahil saya masuk Islam. Kenapa? Gitu. Bagi saya mustahil gitu, nggak mungkin lah saya masuk Islam dulu gitu. Makanya bagi saya ketika hari ini saya Islam, saya ngerasa benar-benar ini kuasa Allah gitu. Saya aja nggak bisa membantah, nggak bisa melawan, nggak bisa mengelak sama takdir Allah, sama kehendak Allah yang seakan-akan saya dibuat ya seperti menjilat ludah saya sendiri gitu. Jadi dalam proses 2 tahun, akhirnya Allah kasih hidayah, dibuka hijab ya. Bagi saya ada momen Allah tuh membuka hijab saya, sampai akhirnya saya tiba-tiba paham, tiba-tiba sadar gitu bahwa loh kok saya menyebut Yesus itu Tuhan gitu. Sedang tidak banyak ayat yang mendukung pernyataan itu. Gitu. Nah, proses waktu hijab dibuka itu saya mengumpamakannya seperti anggap aja kita sedang minum kopi. Kita semua minum kopi, tapi saya merasa kopi ini sebagai teh. Tapi teman-teman semua merasakan ini kopi. Mengecap dan melihat bahwa ini kopi. Tetapi dalam kecapan saya dan penglihatan saya, ini adalah teh. Gitu. Sampai ketika Allah membuka hijab itu, saya tiba-tiba tersadar, loh, kok saya mengatakan ini teh ya, padahal ini kan kopi. Nah itu terjadi waktu itu malam hari, saya lupa tepatnya tanggal dan hari apa gitu. Pokoknya tiba-tiba malam ketika proses perbandingan itu, tiba-tiba aja disadarkan Allah gitu. Kok saya selama ini menyebut Yesus itu Tuhan ya, padahal nggak banyak ayat yang mengatakan beliau itu Tuhan gitu. Justru banyak ayat yang mendukung bahwa dia tuh bukan Tuhan, dia tuh utusan. Gitu. Di ayat atau surat apa gitu di Alkitab tuh yang memang menunjukkan bahwa itu bukan Tuhan tuh apa? Ada banyak ayat itu, banyak kejadian gitu, seperti ketika kalau kita mengikuti cerita dalam Alkitab ya, ketika Yesus mau disalibkan, dia berdoa kepada Bapa gitu, bahasanya kepada Bapa atau kepada Tuhannya gitu. Nah kalau dia Tuhan kan nggak mungkin lagi dia berdoa gitu, dia mau berdoa kemana lagi kalau dia Tuhan gitu. Tapi ketika dia berdoa kepada Bapa atau di dalam Alkitab disebut Allah Bapa atau dalam Islam menyebutnya Allah, ya berarti dia bukan Tuhan, berarti dia bukan utusan gitu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mendukung pernyataan itu bahwa dia sebenarnya seorang utusan gitu. Untuk mempelajari pengikutnya tuh Hawariyun murid-muridnya sempat. Bahkan saya sebelum dari Kristen, sebelum nyampe ke Islam itu di tengah-tengah dulu, jadi Hawariyun dulu. Oh, gitu. Jadi sebelum nyampe ke Islam, saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mengikuti ajaran Nabi Isa atau Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belum beriman atau percaya dengan Muhammad. Oh, sampai ngegantung gitu ya? Iya. Jadi syahadatnya setengah dulu. Kenapa? Alasannya apa tuh? Ya karena saya tidak punya pengetahuan tentang siapa Nabi Muhammad. Oke. Pengetahuan saya terbatas hanya sampai pada Nabi Isa atau Yesus. Dan apa yang diajarkan Yesus atau Nabi Isa. Ternyata yang diajarkan adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, maka saya mengambil kesimpulan itu bahwa oke, mulai hari ini saya beriman kepada Allah, saya mengikuti jalannya Nabi Isa, atau kalau di Al-Quran disebut Hawariyun. Gitu. Tapi saya belum beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagai utusan, sebagai nabi gitu ya? Iya, belum tahu tentang Muhammad itu. Nah itu berjalan beberapa waktu lah gitu. Sampai akhirnya saya mikir, saya berada di posisi itu
sebagai pengikut Yesus ya. Kalau di Alkitab disebutnya pengikut Yesus. Ya. Murid-murid Yesus. Kalau di Al-Quran disebutnya Hawariyun. Saya berpikir, ini agama apa? Mhm. Ini agamanya apa? Dan rumah ibadahnya di mana? Dan teman-teman saya yang berpemahaman seperti ini, ada nggak? Ternyata nggak ada. Sehingga saya berpikir, wah, kayaknya saya sesat ini. Iya, kayaknya saya sesat. Kayaknya saya perlu mengkaji kembali lagi. Ya, ya. Akhirnya saya mulai mencari tahu, siapa sih Muhammad itu? Oh, dari situ ya. Iya, saya mulai cari tahu, siapa itu Muhammad? Apa sih yang diajarkan? Nah, kadar Allah waktu itu, bertepatan ada seorang habaib dari daerah Jawa Timur datang ke Palu gitu. Nah, saya punya akses untuk bisa ketemu dia. Nah, saya manfaatkanlah itu untuk menggali informasi tentang Muhammad atau Nabi Muhammad gitu. Nah, kurang lebih selama seminggu saya ganggu waktu beliau. Dari kurang lebih jam 8 malam sampai jam 4 atau jam 5 subuh. Selama seminggu. Bertanya ke beliau tentang siapa itu Muhammad, apa yang diajarkan, bagaimana kehidupannya, dan bertanya ya dengan cara yang sama sekali hari ini saya sadari ya, nggak punya adab, nggak punya etika, dan benar-benar karena terlalu kritis ya. Jadi sampai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap kurang sopan gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah pertemukan saya dengan orang yang sabar menghadapi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itu. Ada mungkin bisa diceritakan satu pertanyaan aja yang mungkin itu yang sangat kritis yang Ustaz tanyakan. Banyak sih diantaranya ya, kenapa ketika berdoa orang Islam itu mendoakan Nabi Muhammad? Kalau dia seorang Nabi, harusnya kan dia nggak perlu didoakan. Dia dong yang mendoakan kita. Karena dia kan Nabi sudah selamat. Kita yang bukan Nabi, harusnya didoakan gitu. Karena keselamatannya belum jelas. Nah, karena sholawat itu kan isinya mendoakan Rasulullah. Ya. Gitu. Waktu itu nggak paham, wah umat Islam nih dibodohi. Ngapain mendoakan Nabi? Nabinya udah selamat. Terus yang mendoakan kita siapa? Gitu. Tapi dapat jawabannya tuh ya. Alhamdulillah sekarang udah sadar gitu. Udah diajar oleh beberapa guru-guru, udah paham gitu. Maksud dari itu semua apa gitu. Oke. Insya Allah. Saat membandingkan tadi Al-Quran dan Alkitab itu ayat atau bagian, ada ayat atau bagian yang membuat Ustadz mulai berpikir mempertanyakan keyakinan sebelumnya nggak? Ya ada. Ketika baca ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa dan lain sebagainya, tapi emang belum fokus ke situ gitu. Sampai itu tadi ketika hijab itu Allah buka di situ. Makanya sekarang saya sadar banget gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk jadi seorang Islam. Karena hidayah itu milik Allah. Saya merasakan itu gitu. Saya merasakan gimana titik hijab itu dibuka. Seandainya hijab itu nggak dibuka, saya nggak akan sadar. Nah, makanya hari ini saya menghindari perdebatan-perdebatan agama gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Bagi saya, kita berdebat dengan orang yang nggak beriman kepada Allah, dengan harapan dia iman kepada Allah. Saya rasa itu mungkin sedikit bisa membantu ya, tapi harus benar-benar menjaga kesopanan gitu, menjaga akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah. Jangan sampai saling melukai. Karena pada akhirnya kita mau berdebat seperti apa, kita mau saling marah, kita mau saling pukul, tetap aja hidayah milik Allah. Tetap aja yang bisa membuka hijab cuma Allah. Maka lebih baik kita hari ini berdakwah dengan santun, dengan memperlihatkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, memperlihatkan akhlakul karimah yang diajar Rasulullah, dan mendoakan. Itu. Nah, saya memilih untuk bersikap seperti itu hari ini dengan kesadaran itu tadi, hidayah milik Allah. Ya, Masya Allah. Ustadz, ada nggak momen spesifik saat Ustadz merasa seperti tadi membuka tabir dan yakin Islam itu agama yang benar? Bisa ceritakan nggak bagaimana rasanya saat itu? Iya, rasanya kaget aja gitu. Kayak ya tiba-tiba sadar aja gitu. Kita lagi baca buku atau waktu itu lagi baca Injil sama Quran, ya tiba-tiba sadar aja, pikiran tuh jalan gitu, kok saya selama ini mengatakan dia Tuhan ya. Jadi bertanya kembali kepada diri, kenapa saya bisa mengatakan dia Tuhan? Sedangkan dia sendiri
tidak begitu kuat mengatakan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Walaupun ada ayat yang mengatakan dia Tuhan, tapi cuma satu sepengetahuan saya. Ayat yang lainnya tidak mendukung bahwa dia adalah Tuhan gitu. Malah ayat-ayat yang lain itu lebih mendukung bahwa dia memang bukan Tuhan, dia adalah utusan gitu. Jadi bertanya ke diri sendiri gitu. Waktu itu gitu. Ya. Sudah yakin dan sudah klik banget bahwa Islam adalah agama yang memang selama ini dicari begitu ya. Nah, waktu itu proses syahadatnya itu bagaimana, Ustaz? Proses syahadatnya udah yakin, awalnya ngajak istri. Oh, ngajak dulu berarti belum masuk. Iya, ngajak dulu bahwa saya cerita nih bahwa saya mau masuk Islam gitu. Setelah belajar dan dia tahu proses saya belajar itu, dia tahu proses komparasi yang awalnya niat mencari kelemahan Al-Quran, ternyata Allah malah menunjukkan kebenaran Al-Quran dan sekarang sudah dapat jawabannya, nggak sesuai dengan harapan dulu. Harapannya cari yang lain, malah Allah memberikan yang lain gitu. Karena kasih sayang Allah gitu. Saya merasa diselamatkan oleh Allah gitu. Setelah saya sampaikan, ternyata dia nggak mau masuk. Nggak mau. Istri saya kan berasal dari Muslim sebelumnya. Oh. Dia Muslim, kemudian murtad lah kalau bahasa kita hari ini tuh murtad ya. Dan murtadnya dia itu bukan karena saya, itu dia punya cerita sendiri lagi gitu, kenapa sampai dia murtad gitu. Dan itu jadi PR dakwah saya hari ini gitu. Penyebab dia murtad itu jadi pelajaran besar dan menjadi tugas ya kita semua, terutama mungkin saya, PR besar bahwa ada sisi lain yang terjadi dengan agama kita yang kita nggak sadar. Dan itu harus menjadi perhatian khusus ya, Ustaz? Yes. Karena hari ini banyak orang yang tanpa kita sadari itu murtad karena faktor X itu. Iya. Gitu. Jadi ketika saya ajak, kembali ke yang tadi ya, ketika saya ajak dia nggak mau, ya saya butuh waktu beberapa bulan untuk meyakinkan dia bahwa Islam yang kamu kenal dulu itu bukan Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, yang disebut dengan Islam itu agama yang sangat indah, agama yang sangat baik sekali. Itu Nabi Muhammad itu adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta gitu. Tidak seperti apa yang dulu kamu lihat, tidak seperti apa yang dulu kamu rasakan gitu. Nah, alhamdulillah Allah juga memberikan hidayah kepada dia. Allah membalikkan hatinya sampai setelah proses itu dia mau bersyahadat. Alhamdulillah. Akhirnya masuk Islam lah. Udah mau masuk Islam, bingung. Gimana cara masuk Islam? Waktu itu kan karena belajar sendiri, nggak ada yang bimbing. Iya, belajar sendiri, nggak ada bimbingan ustadz, nggak ada bimbingan kiai, nggak ada. Benar-benar sendiri ya dibimbing oleh Allah. Alhamdulillah. Ketika masuk Islam, nanya itu gimana cara masuk Islam? Istri bilang, setahu saya itu syahadat di masjid. Iya. Gimana caranya gitu? Apa kita langsung ke masjid atau gimana? Nah, waktu itu saya teringat dengan satu tokoh Islam di Sulawesi Tengah, namanya Habib Rotan. Oh, Habaib ya? Iya, namanya Habib Rotan. Di Sulawesi cukup dikenal gitu. Saya juga nggak kenal beliau. Waktu itu nggak kenal, cuman dengar-dengar aja. Kalau teman-teman cerita tuh ada namanya Habib Rotan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sampaikan, saya cari teman saya Muslim, saya kasih tahu gitu. Saya masuk Islam. Kaget mereka? Iya, kaget. Terus saya nanya, gimana caranya? Wah, kita juga nggak tahu. Nah, karena teman-teman Islam saya waktu itu bukan teman-teman yang memang aktif ya dalam misalnya kajian dan lain sebagainya. Mereka juga bingung. Jadi saya bilang gini, saya tahu satu nama, yaitu Habib Rotan. Tolong bantu saya carikan di mana beliau. Carikan di mana beliau, saya mau ketemu beliau, saya masuk Islam sama beliau. Oh, oke. Mereka bantu. Gitu. Setelah cari informasi, dapatlah gitu akses ke Habib Rotan gitu. Akhirnya bisa ketemu. Itu singkat cerita, setelah janjian, akhirnya ketemu dengan Habib Rotan. Kita bisa syahadat gitu. Saya bersama istri dan anak saya yang waktu itu usianya masih kurang lebih 1 atau 2 tahun gitu. Kurang lebih segitu gitu. Akhirnya syahadat dibimbing oleh Habib Rotan bertiga gitu. Saya, saya, istri, dan anak. Gitu. Alhamdulillah. Disaksikan banyak orang? Disaksikan banyak orang, karena waktu itu bertepatan di tempat beliau ada kajian gitu. Ada majelis lah gitu. Jadi
ya peserta atau orang-orang yang hadir itu menyaksikan kami syahadat. Masya Allah, berkah itu. Tahun berapa itu Ustaz? 2019. 2019 ya, sebelum Iya. COVID ya Ustaz ya. Sebelum COVID. Gitu. Nah setelah itu ada ceritanya lagi begitu COVID gitu. Kan gimana tuh? Ramadan pertama Oh iya iya. pas COVID Iya. gitu. Nah, Syahadat satu keluarga begitu ya. Tentu kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu kan beda Ustaz. ya. Yang bangun subuh mungkin nggak tahu ya kalau udah biasa dunia malam atau subuh udah biasa atau gimana dengan di rumah itu seperti apa kebiasaannya, perubahannya. Kalau bangun subuh udah biasa Udah dulu. biasa. Karena di Nasrani juga ada kegiatan bangun subuh. Oh ada ya. Ya, ada kegiatan bangun subuh dan di sana juga sangat disiplin itu. Iya, iya. Kalau di sana menyebutnya saat teduh. Saat teduh. Iya, jadi bangun subuh untuk waktu kita berdoa, baca Alkitab, merenung. Ya kalau kita ya muhasabah. Ya mirip lah sama kegiatan-kegiatan kita di saat tahajud. Ya. Nah, itu mirip. Iya, iya. Itu gimana ketika satu keluarga kemudian Ustadz Anugrah juga di gereja tadi ceritakan bahwa mempunyai jabatan cukup penting begitu ya. Gimana pihak gereja tuh? Apa sembunyi-sembunyi atau gimana? Ya pada akhirnya mereka melihat saya sebagai aib gitu. Oh. Ya bahwa ya ini orang udah kita didik, udah kita anggap keluarga, ternyata ini. malah jadi pengkhianat lah gitu. Bahasanya begitu ya. Ya sebenarnya sama sih bagi saya, nggak terlalu menyalahkan mereka juga Iya, karena betul. kalau hal yang sama terjadi juga di agama Yang kita kita, ya sama pasti ya. kita akan begitu. Kalau misalnya tiba-tiba tuh ada ustadz terus murtad, ya pasti kita akan berpikir yang sama gitu. Ya jadi saya memaklumi lah, udah begitulah konsekuensinya, resiko yang harus dihadapi gitu. Terus mereka ada yang mengajak misalkan udah nggak usah ini balik lagi ada begitu. Nggak ada. Karena setelah saya syahadat putus komunikasi gitu. Oh. Putus komunikasi, semua fasilitas ditarik dan lain sebagainya. Ya udah, menjalani kehidupan seperti biasa lagi, saya, istri dan anak gitu. Tapi itu alhamdulillahnya setelah itu Allah menguji bahwa ekonomi itu benar-benar merosot gitu. Ya, ya. Sampai ada di titik kalau saya menyebutnya ya sama seperti SPBU. Dari nol lagi. Iya, dari nol lagi. Kayak begini ya, dari nol ya. Iya, makanya akhirnya lahirlah buku ini dari nol ke fitrah Oh, gitu. Masya Allah. Jadi waktu syahadat ekonomi itu langsung turun gitu. Jadi dan waktu itu saya nggak punya pekerjaan, nggak punya sumber pendapatan kan, Ya. dan nggak punya teman pula. Karena tadi dari pindah tadi. Iya, mayoritas teman saya kan berada di sebelah. Ketika saya pindah, udah nggak ada teman. Belum ada circle lagi ya. Nggak ada circle. Bahkan sampai hari ini circle Islam saya sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Karena ya saya akhirnya banyak belajar, fokusnya ke belajar, fokusnya ke dakwah, fokusnya nulis buku, fokusnya memikirkan apa yang bisa saya lakukan, tuh, apa yang bisa saya kontribusi pada agama ini. Jadi ya kekurangan juga waktu untuk bergaul, dan emang juga circle pertemanan Islam itu nggak begitu saya kuasai lah gitu. Iya. Tapi insya Allah cukup positif ya semua kegiatannya tadi. Kalau saya lihat-lihat di sosmednya, Masya Allah. Ya, karena pikiran saya tuh gini, dulu saya Tuhannya salah, tapi sangat semangat untuk membantu aktivitas atau kegiatan-kegiatan dakwah di agama sebelah. Bahkan kami sampai difasilitasi untuk belajar ke luar negeri, ke luar kota, untuk belajar gitu. Masa hari ini ketika Tuhannya sudah benar, malah nggak berbuat apa-apa. Masya Allah. Gitu. Maka saya pikir nggak boleh, karena hari ini Tuhannya sudah benar, maka semangatnya harus lebih besar. Dan pengorbanannya harus sudah lebih besar dari yang dulu, karena sudah diselamatkan gitu. Jadi ya ini sebagai bentuk syukur saya gitu. Masya Allah. Ini harus ditularkan kepada sahabat ngaji cerdas nih, semangat. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman, kawan-kawan yang nonton, ini bisa jadi inspirasi gitu. Bahwa sudah begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Sudah sangat luar biasa. Allah tuh nggak pernah jauh dari kita. Allah tuh dekat. Kita yang nggak pernah menyadari itu. Sehingga merasa bahwa Allah itu jauh gitu. Sehingga ya, apa nih yang bisa kita kontribusi? Minimal kontribusi kita ke diri kita sendiri dulu. Gitu.
Masya Allah, luar biasa. Jadi pikirnya apa yang harus kita kontribusikan begitu ya? Iya, apa yang harus kita lakukan Masya gitu. Allah. Terus keluarga besar tuh gimana ketika tahu semuanya masuk Islam, istri dan anak? Keluarga besar maksudnya orang tua terus. Nah, ini ceritanya unik lagi gitu. Jadi dalam kehidupan saya memang banyak drama gitu ya. Banyak cerita-cerita yang alhamdulillah diatur oleh Allah menjadi pelajaran-pelajaran kehidupan. Jadi waktu saya nikah sama istri, itu hubungan saya sama keluarga istri rusak. Oh, Karena kan mereka menganggap saya memurtadkan. iya. Itu rusak. Iya. Sampai saya masuk Islam pun masih rusak gitu. Dan ketika saya masuk Islam, tambah masalah lagi baru. Karena keluarga. Iya, ketika saya masuk Islam, sebelum saya pergi syahadat, saya mampir ke rumah orang tua. Ngobrol ke orang tua bahwa saya malam ini mau pergi syahadat, masuk Islam. Orang tua kaget. Nah, saya butuh waktu untuk menjelaskan, kurang lebih dari jam 7 malam sampai jam 10 lah kurang lebih. Untuk menjelaskan cerita panjang kali lebar dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua mengatakan ya sudah terserah kamu. Jadi nggak setuju juga, lebih ke ya udah terserah gitu. Mungkin bagi saya sebagai bentuk marahnya orang tua gitu. Terserah. Ya udah saya pergi syahadat gitu. Setelah itu hubungan saya dan keluarga saya lah yang rusak. Dan setelah syahadat ya udah keluarga saya dan keluarga istri rusak, saya dan keluarga saya pun rusak. Makanya tadi saya bilang, begitu syahadat benar-benar saya nggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Nggak ada keluarga istri, nggak ada keluarga saya, nggak ada teman. Kita harus pindah ke kos, nggak ada pekerjaan. Makan apa yang ada, tabungan, barang, apa yang ada semua kita jual untuk bisa bertahan hidup. Anak saya waktu itu masih kecil, butuh susu, butuh pampers, butuh berbagai macam hal. Ya sudah, nggak ada apa-apa kecuali Allah gitu. Saat itu yang bisa saya lakukan ya berusaha untuk sholat tiap hari, walaupun masih sangat terbatas, pengetahuan terbatas, mau ke masjid juga kita nggak punya kendaraan. Punya kendaraan sih, tapi karena nggak ada kerjaan, nggak punya uang buat isi bensin. Jadinya sholat di rumah seadanya banget gitu. Akhirnya pasrah aja ke Allah gitu. Tapi saya waktu itu pegang satu hadis, yang pernah saya baca. Ya, satu hadis kalau nggak salah. Bahwa apapun atau ya sesuatu yang kita korbankan karena Allah akan mengganti itu berkali-kali lipat gitu. Dari keyakinan itu ya? Ya, jadi saya menanam keyakinan itu dalam diri saya bahwa hari ini saya kehilangan sesuatu atau apapun karena Allah. Tapi saya yakin Allah nggak pernah bohong gitu. Bahwa barang siapa yang kehilangan sesuatu karena Allah akan mengganti itu. Ya udah, saya menunggu aja kapan waktu Allah akan mengganti itu. Tugas saya hari ini ya jalankan kewajiban saya gitu. Sampai saya kasih tahu ke keluarga saya waktu itu, ke istri saya. Ya kalau mau curhat, mau nangis, kita nggak punya tempat. Kecuali buka sejadah. Disitulah kalau mau nangis. Buka sejadah, nangislah di situ. Ngeluhlah di situ. Kalau kita nggak punya uang di kosan, pulsa listrik udah memanggil, dan kita nggak punya uang buat ngisi, ya udah cerita aja di atas sajadah, nangis aja di atas sajadah. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Apalagi di titik-titik yang tadi saya bilang, di titik 0 rupiah. Benar-benar nggak ada lagi apa-apa. Saya benar-benar nggak pegang uang sama sekali gitu. Nggak ada kerjaan, nggak tahu apa lagi udah. Tapi ada satu hal yang hari ini saya sadari, bahwa saat itu pertolongan Allah tuh benar-benar nyata gitu. Apa itu? Di saat titik 0 rupiah itu, kehidupan saya, istri dan anak cukup. Makanan cukup, pulsa listrik cukup, susu anak cukup, pampers cukup. Dan akhirnya saya sadari, benar-benar ini pertolongan Allah. Ini mujizat Allah gitu. Dan kalau orang tanya, gimana tuh bisa begitu? Ya, saya nggak bisa jelasin. Karena setelah itu lewat, baru saya sadar. Kok itu bisa lewat dulu ya? Padahal gue nggak punya uang. Kok kosan bisa kebayar? Kok pulsa listrik ada gitu? Kok susu pampers anak cukup? Beras, lauk, pauk, kok cukup ya? Masih hidup sampai hari ini ya? Itu gimana ceritanya? Saya nggak bisa ceritain. Saya sendiri nggak tahu gitu gimana. Kecuali meyakini bahwa ya udah itu benar-benar pertolongan Allah gitu. Itu benar-benar kuasa Allah. Udah itu aja.
Itu indikasi berkahnya hidup itu, Ustaz. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan gitu. Dan itulah yang akhirnya semakin menguatkan saya ke depannya itu, bahwa saya pernah merasakan titik nol, yang nggak punya kawan, nggak punya apa-apa. Dan Allah memperlihatkan kuasanya, saya masih hidup. Itu. Lalu hari ini apa yang saya takutkan? Ketika alhamdulillah hari ini Allah sudah mempertemukan saya dengan banyak umat Islam, bertemu dengan guru-guru, termasuk bertemu dengan tim dari Ngaji Cerdas itu. Berarti saya udah punya saudara. Harusnya secara sosial saya lebih baik daripada dulu. Karena udah punya kenalan-kenalan gitu. Lalu apa yang harus saya takutkan? Sedangkan keadaan sudah lebih baik gitu. Satu hal yang perlu saya takutkan seharusnya ketika iman saya nggak sekuat dulu. Futur ya. Itu yang jadi masalah. Kalau sampai hari ini iman saya nggak sekuat dulu, itu masalah berarti. Luar biasa nih. Tamparan keras bagi kita semua ini, Masya Allah, luar biasa. Terus titik balik, Ustaz, titik balik ketika tadi nol ya, kemudian bangkit kembali, bisa kesana kemari, mungkin mempunyai komunitas atau lembaga, itu titik baliknya di mana, Ustaz? Sebenarnya sampai sekarang juga masih terus berusaha gitu. Jadi kalau bilang bangkit ya masih terus berusaha sampai sekarang untuk bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi setelah masa-masa itu berjuang aja terus gitu Bang. Jadi saya mulai cari apa yang bisa saya kerjakan, mulai akhirnya alhamdulillah waktu tiba-tiba ada kawan nelpon gitu. Dia mau ngasih rezeki gitulah. Itu saat saya tadi posisi nol, bingung, nggak mau minta ke siapa-siapa, tiba-tiba dia nelpon. Nanti ke rumah ya, udah ketika saya singkat cerita saya ke rumahnya, tiba-tiba orang tuanya ngasih amplop. Saya nggak minta. Jadi ini saya nggak ngajar ya ke teman-teman yang nonton untuk melakukan ini. Saya tidak minta. Jadi jangan sampai nonton video ini, oh berarti kita baru masuk Islam, boleh kita minta-minta. Saya nggak nyuruh minta-minta dan saya nggak ada minta-minta gitu. Boleh tanya ke teman-teman saya nggak pernah minta-minta. Itu mereka telepon, datang, dikasih. Dan saya nanya ini apa? Beliau bilang, ya udah hadiah buat kamu. Ya udah saya ambil gitu. Sampai di jalan saya buka, oh jumlahnya lumayan. Ya udah dari uang inilah berusaha untuk dijadikan modal usaha. Waktu itu buka usaha awal ya untuk Batu Loncatan ya. Itu buka warung gerobakan gitu. Jadi buka gerobakan namanya Warung Mie Ikhlas. Itu warung mie ikhlas. Apa tuh mie ikhlas? Bayar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tapi pakainya Indomie waktu itu, mie instan lah gitu. Nggak sebut merek ya. Mie instan. Gitu. Pakainya mie instan. Kita siapkan nasi. Alhamdulillah ada teman yang support beras. Jadi kita masak nasinya. Saya hanya modal gerobaknya, kompor, peralatan masak, mie instannya, telur, bumbu-bumbu lainnya gitu. Nah, jadi yang datang silahkan mau pesan mie instannya berapa bungkus, mau pakai telurnya berapa banyak, nasi ambil sendiri. Bayarnya gimana? Kita siapkan kotak di meja. Jadi masukin aja ke situ. Nah itu bagian lagi yang bagi saya pelajaran juga di situ. Bahwa waktu itu saya mikir gini, waktu itu menerapkan ayat Al-Quran, kisah dan hadis yang saya baca tentang keutamaan sedekah. Bahwa sedekah itu dilipat gandakan. Allah akan balas berkali-kali lipat. Maka saya nyampaikan ke istri, udah kita pakai cara ini aja, cara pintas gitu kan. Ini kan jalan pintas. Modalnya kecil, tapi dapatnya banyak gitu. Ya udah kita pakai ini aja jalan pintas, walaupun secara akal yang nggak masuk akal. Tapi waktu itu saya pikirannya gini, saya memilih beriman kepada Allah, maka saya harus buang akal saya. Ilmu-ilmu yang saya pernah pelajari dulu tentang untung rugi dan lain sebagainya, karena basic saya dulu pernah di bidang ekonomi, di fakultas ekonomi, harus saya buang. Saya buang semua ilmu itu, saya hanya mau pakai ilmu dari Allah aja. Gitu. Dan Allah ngajarin sedekah. Oke, kita buka warung dan konsep sedekah. Alhamdulillah tuh, ketika warung itu berjalan, alhamdulillah, Masya Allah. Berkembang apa gimana? Bangkrut. Ya. Alhamdulillah. Karena mindset tadi ya, pengen berkembang, lipat ganda, tapi mungkin dibentuk lain, Ustaz. Iya, maksudnya gini, saya tetap tidak menyesali itu sampai hari ini. Kenapa? Bangkrutnya bagi saya juga bukan sepenuhnya bangkrut karena nggak ada hasilnya. Tapi emang karena pengeluaran kita cukup banyak. Gitu. Pengeluaran kita cukup banyak,
Dan juga bagi saya ya itu bagian pelajaran lagi dari Allah gitu. Bagi saya setiap kisah, setiap episode itu ada pelajaran dan hikmah gitu. Iya, iya. Jadi mie ikhlas itu berjalan, banyak yang makan, anak-anak muda tengah-tengah malam, banyak yang makan. Setelah tutup, udah kita ambil kotaknya, buka. Wah, alhamdulillah. Banyak. Isinya banyak gitu. Misalnya kita hitung nih, oh mie instannya yang habis sekian dus. Yang HPP-nya gitu misalnya 100.000. Ternyata isi kotaknya 200.000 atau 300.000. Alhamdulillah. Tapi itu kurang sehat gitu kelihatannya. Kenapa? Karena ada 100 lembar, 1 lembar 100.000. Iya. Atau 2 lembar 100.000. Berarti kan yang bayarnya cuma 2 orang. Cuma 2 orang ya. Dari sekian banyak yang makan, yang bayar tuh cuma 2. Iya, iya. Sisanya receh-recehan gitu. Ini nggak sehat sebenarnya. Tapi alhamdulillah yang penting untung gitu kan, nggak rugi. Udah jalani aja begitu. Nah ternyata ya nggak selalu begitu hasilnya. Hari ini mungkin untung. Besok begitu buka, wah nggak ada 100.000-nya. Uang 2.000, 5.000. Nggak cukup buat tutup HPP. Tapi karena ada keuntungan yang kemarin, pakai lagi buat di hari selanjutnya. Ya begitu aja terus muternya. Jadi untuk berkembang secara bisnis itu ya untuk berkembang ya cukup sulit gitu. Ya karena mungkin juga pengelolaan yang nggak maksimal karena emang waktu itu sangat penuh dengan keterbatasan gitu. Karena emang ada di titik 0 rupiah kemudian coba bangkit itu semua akses fasilitas sangat terbatas gitu. Bahkan untuk jualan pun kita nggak mampu sewa. Numpang aja gitu. Di depan ruko yang kalau malam dia tutup, kita numpang di situ dan nggak bayar gitu. Pasang lampu, numpang, masang gerobak, jualan tengah malam sampai kurang lebih jam 3, jam 4 subuh gitu. Saya sama istri sama anak gitu. Anak masih kecil, jadi waktu itu anak kurang lebih 3 tahunan, 2 tahunan. Jadi kalau udah malam dia ngantuk, mau tidur, ya tidur di mobil gitu. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Ya. Saya kembali lagi yang tadi ya Ustaz ya. Tentang tadi keimanan Ustaz setelah memutuskan kembali kepada Islam ya. Dalam kondisi keluarga yang tidak menerima. Apa yang membuat Pak Ustadz itu tetap untuk memeluk Islam bahkan teguh dengan Islam? Ya karena tadi Allah sudah nunjukin saya kebenaran gitu. Malah kalau saya nggak memilih Islam, berarti saya melawan akal dan hati saya gitu. Saya udah tahu ini yang baik, tapi enggak, saya nggak mau ambil yang baik. Ya kan nggak mungkin gitu. Pasti saya mau ngambil yang baik dan udah yang benar ini gitu. Jadi apapun keadaan waktu itu bagi saya, inilah resiko yang harus dihadapi gitu. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensinya. Gitu. Dan itu yang harus saya hadapi waktu itu. Dan menjadi tantangan besar ya, mulai dari nol, keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah. Ustadz mudah-mudahan istiqomah Ustadz ya. Doakan kami juga ini, yang orang-orang yang lahir dari Islam dari lahir. Ustadz, saya mau ke bagian refleksi dan pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas. Oh, udah mau habis nih. Oke, padahal masih panjang. Nanti keluarin lagi nih Ustadz. Nah, setelah menjadi mualaf tentu sebagai seorang muslim, apa perbedaan yang Ustadz rasakan dalam beribadah dan merasakan kehadiran Allah ya? Gitu gimana? Merasakan kehadiran Allah yang paling momen ya, yang paling momen banget tuh saat pertama kali wudhu. Wudhu justru? Iya, jadi saya masuk Islamnya malam Jumat. Hari Jumatnya saya harus sholat Jumat. Iya, besoknya ya? Iya. Dan saya nggak tahu bagaimana tuh sholat Jumat. Dan seperti apa wudhu, sholat dan sebagainya. Belum ada yang ngajarin? Nggak sempet kan? Malam. Langsung, Jam isyarat kurang lebih jam 10. Iya. Ngobrol dan lain sebagainya udah sampai tengah malam. Pulang. Besok udah langsung sholat Jumat. Iya. Nah, ada teman muslim yang ngajak gitu. Yaudah kita sholat Jumatnya bareng aja. Ke satu masjid. Oke, barengan. Sampai ke satu masjid itu, mereka masuk ke tempat wudhu. Saya bingung nih. Ini tempat buang air kecil gitu, kan banyak air, apa nih toilet gitu? Oh enggak, orang cuci tangan gitu. Nanya ke teman, ini ngapain? Ini namanya wudhu. Gimana caranya? Udah ikutin saya aja. Ya udah. Jadi teman saya di sebelah wudhu, saya sambil liatin dia aja gitu. Iya, jadi nggak pakai niat, nggak pakai bacaan, nggak ada pakai apa-apa. Jadi apa yang dia buat, saya ikut. Gitu. Tapi dahsyatnya, saya ngerasain betul gimana nikmatnya air wudhu itu.
Dan itu nggak bisa saya lupa sampai sekarang. Masya Allah. Jadi ketika air wudhu itu nyentuh tangan, nyentuh siku, nyentuh ke wajah gitu, benar-benar wah, nikmat, sejuk, dingin, tenang. Pokoknya nggak bisa saya gambarkan lah. Mungkin itu bagian dari air surga ya mungkin ya. Insya Allah. Terpancar di wajah Ustadz nih, Iya. sering kenal Masya air Allah. wudhu. Dan itu nikmat banget. Begitu juga ketika masuk ke dalam masjid, dengar ceramah, saya nggak tahu duduk sembarang aja kan. Pokoknya saya ngikut aja ya, teman saya. Dia masuk, duduk juga saya. Terus udah mau sholat kan, orang berdiri. Saya bingung lagi nih, ngapain nih orang berdiri semua? Teman bilang, udah berdiri. Udah mau sholat. Oh iya sholat. Gimana tuh sholat? Itu baris sudah. Saya di belakang, di belakang teman saya gitu, supaya saya bisa lihat. Gitu. Dia bilang, lihat aja saya. Pokoknya ngikut aja. Orang geraknya bagaimana, kamu ngikut. Oke. Udah, imam takbir, Allahu Akbar. Saya nggak ada pakai Allahu Akbar lagi. Angkat tangan aja gitu kan. Tangannya pun saya nggak tahu. Gitu. Seperti ini ya. Iya, nggak tahu. Mungkin dulu begini, apa gini. Kalau dia berdoa di Kan belum belajar. Iya. Tapi lagi-lagi, pertama kali sholat saya itu, bagi saya itulah sholat yang paling nikmat. Oh, pertama kali itu sholat Jumat ya? Iya, padahal saya nggak tahu bacaan, saya nggak tahu niat, nggak tahu apa-apa. Berdiri aja ngikuti gerakan, tapi terasa ada ketenangan, terasa ada sesuatu yang sangat nikmat, gitu, yang membuat saya merasakan, wah, ini yang nggak pernah saya rasakan dulu. Ini spesial banget ini. Sepanjang hidup saya sampai titik waktu itu ya, saya mikir saya nggak pernah ngerasain ini. Dan ini luar biasa banget. Nah, bagi saya itulah momen paling spesial ketika beribadah gitu. Dan sampai sekarang saya masih terus mengingat itu dan berusaha untuk ya mudah-mudahan saya bisa merasakan itu lagi gitu. Karena saya tahu setelah syahadat ya dosa akhirnya bertambah kan. Iya. Karena saya manusia. Aku udah jalan lagi. Iya. Nggak mungkin saya bisa nol seperti dulu lagi gitu. Karena manusia biasa. Saya manusia biasa. Tetap ada salah, hilaf, dan lain sebagainya. Tapi saya merindukan momen itu. Saya sering minta ke Allah, ya Allah, saya tahu dosa saya banyak itu. Ya saya mohon ampuni saya. Saya pengen merasakan momen itu gitu. Momen-momen nikmatnya wudhu, nikmatnya sholat itu ya Allah. Itu. Apalagi kalau berdoanya di depan Ka'bah itu, Ustaz. Ya, udah pernah? Belum pernah. Oh, mudah-mudahan. Depan gambar Ka'bah sudah. Iya. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh, Ustaz ya. Amin insya Allah. Haji minimal umroh lah insya Allah. Insya Allah. Karena doa di sana Masya Allah luar biasa hijab. Ya, mudah-mudahan satu saat Allah izinkan saya bersama istri, orang tua bisa haji umroh dengan guru-guru yang soleh, soleha, dengan orang-orang baik, dengan momen terbaik yang Allah tentukan. Itu benar-benar bisa memanfaatkan ibadah itu. Karena hari ini syukur juga itu. Ketika tadi Abang bilang haji umroh, saya bersyukur juga hari ini orang tua saya udah Islam. Alhamdulillah. Gitu. Jadi yang kemarin iya gitu. Itu ada ceritanya lagi gitu. Masya Allah. Ceritain dong Ustaz. Kita penasaran juga ya. Kalau kita sambung di sini bisa 3 jam nih video ini. Ya singkat aja ya. Iya. Ya ayah saya syahadat kurang lebih 5 atau 6 bulan yang lalu. Ibu saya syahadat kurang lebih setahun yang lalu mungkin ya. 11. Iya, 11 bulan yang lalu atau setahun yang lalu lah gitu. Ibu saya udah nggak lupa gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya yang mensyahadatkan. Saya menuntun mereka syahadat gitu. Dan itu menjadi pelajaran juga gitu. Kenapa tadi saya bilang di awal ya, saya hari ini memilih dakwah dengan lebih mengedepankan cinta, mengedepankan akhlak. Bil hikmah Ustaz ya. Ya karena pengalaman saya gitu. Jadi saya nggak bilang ini yang terbaik, tapi berdasarkan pengalaman saya, ini yang membuahkan hasil. Walaupun saya sadar ini bukan karena saya, Allah gitu, hanya sekedar ikhtiar saya. Wasilah Ustaz. Iya. Jadi setelah kembali ke yang tadi ya, kita flashback nih. Setelah masuk Islam itu kan saya ngajak, saya berusaha ngajak orang tua, ayah dan ibu untuk ikut Islam. Jadi debatlah, sama ibu debat, sama ayah debat. Ternyata itu menghasilkan permusuhan yang semakin dalam. Bukan malah pengen ikut ya? Iya. Jadi perdebatan itu memang secara debat mereka kalah. Mereka nggak bisa mendebat saya secara ilmiah. Tetapi saya nyadar ternyata hatinya luka. Iya. Sakit ya. Anaknya ngomong dengan dia nggak
dengan sopan santun yang seharusnya diajarkan Islam gitu. Iya. Dengan sopan santun saya yang waktu itu masih terbatas pengetahuan akhlaknya. Dan sampai sekarang juga sebenarnya masih terbatas gitu. Debat, ngajak, nggak ada hasil. Akhirnya hubungan tambah jauh. Sampai waktu itu ayah saya tuh ingin bunuh saya. Benar. Ya, singkat cerita gitu. Ayah saya ingin bunuh saya. Akhirnya nggak bisa ketemu dengan ayah gitu. Nggak bisa ketemu. Di situ saya berpikir ya, udah. Saat saya melihat orang lain dengan ayahnya, saya nggak bisa ketemu ayah saya. Tapi saya punya memori. Waktu saya kecil dulu, saya diurus ayah saya bareng ayah saya gitu. Tapi di momen-momen itu saya ingat saya nggak bisa lagi ketemu ayah saya. Padahal dia masih ada gitu. Gimana nanti kalau dia udah nggak ada gitu. Misal ya. Tapi mau gimana gitu. Itu episode yang harus saya lewati waktu itu. Jadi saya pasrah aja ke Allah gitu. Terserah engkau ya Allah. Ya saya pasrah, engkau mau apakan saya, terserah engkau gitu. Sampai pada waktu itu ayah sakit. Ayah sakit dan akhirnya saya bisa datang berkunjung. Bisa ketemu ayah. Nah itu akhirnya saya bisa ketemu lagi. Ketika ketemu saya berpikir untuk tidak mau banyak bicara. Karena khawatir kalau salah bicara, akhirnya jadi masalah lagi. Udah saya berpikir udah nggak banyak bicara. Ke ibu juga kayak gitu. Tapi setiap kali saya datang, saya berusaha untuk membawa sesuatu. Iya, buat tangan ya. Iya, mampirlah dulu mungkin di warung, beli buah, beli kue, beli roti, beli apa gitu. Setidaknya saya pikir ada aja harus ada yang saya bawa gitu. Nggak boleh tangan kosong. Walaupun mungkin nggak seberapa gitu. Beli, datang, anterin, temani makan, dan nggak ngobrol. Diam aja gitu. Yang penting saya, ini ada buah dari Allah. Gitu aja saya. Ini buah dari Allah. Udah, diam. Nanti dimakan, saya diam. Kalau nggak ditanya, saya nggak jawab. Saya nggak bicara juga gitu. Karena takut gitu mau mulai pembicaraan. Begitu juga ke ibu. Sampai pada satu titik, ibu ke rumah saya. Kalau nggak salah waktu itu siang hari, waktu zuhur gitu. Masuk waktu zuhur azan. Anak saya waktu itu ya sekarang 6 tahunan gitu. Anak saya manggil, Oma, sudah azan. Ayo kita sholat dulu. Namanya anak polosnya itu. Iya, anak kecil kan. Ibu saya mau ikut, mau berwudu. Saya ngelihat. Jadi saya pikir ya mungkin ya ngikutin cucu kan. Anak. Iya. Cucu. Jadi saya, ternyata kayaknya serius gitu. Saya nanya, Ma mau ngapain? Mau wudu mama. Gitu. Jangan bercanda. Kalau mau wudu, mau sholat itu harus jadi Islam dulu. Oh gitu. Apa mau masuk Islam aja ya? Ayolah masuk Islam lah. Segampang itu? Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu, nggak pakai perdebatan, nggak pakai logika macam-macam gitu, nggak pakai apa-apa gitu. Saya nanya, serius mah? Iya serius. Ya udah, akhirnya saya tunda, kan udah masuk sholat. Harusnya kan saya siap-siap sholat. Saya tunda dulu. Ini udah mau syahadat. Udah, Ma, ayo. Harus disegerakan ya? Iya, syahadat dulu. Jadi saya langsung ganti baju, kan pakai baju rumah gitu kan. Ganti baju, udah. Syahadat gitu. Saya syahadatkan ibu gitu. Nah, waktu itu ya saya juga nangis gitu. Ya Allah, ya ini doa saya yang kau jawab akhirnya gitu. Karena saya ingat bahwa Rasulullah itu pernah mendoakan pamannya ketika udah wafat. Dan turun ayat Al-Quran yang melarang Rasulullah untuk mendoakan orang kafir, termasuk pamannya. Dan itu jadi pikiran saya gitu. Bahwa gimana kalau sebelum orang tua saya ini masuk Islam, mereka dipanggil oleh Allah. Saya nggak bisa mendoakan mereka. Gimana saya jadi anak yang berbakti kepada orang tua? Maka selalu saya minta gitu. Maka pada momen itu saya ingat betul, ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Engkau jawab doaku ya Allah. Syahadat, udah jalan gitu, ajarin sholat dan lain sebagainya. Lanjut, singkat aja ya. Jadi ayah saya begitu juga. Tiba-tiba siang hari, ayah nelfon. Nah, malam bisa nggak ke rumah? Ya kata saya bisa, tapi mungkin agak telat karena saya harus kerja dulu. Oh oke. Udah selesai kerja, saya ke rumah ayah kurang lebih jam 8:30 atau jam 9 gitu. Ngetuk pintu. Assalamualaikum. Salah. Nggak assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam gitu kan, belum bisa assalamualaikum. Selamat malam. Dibukain namanya ayah. Begitu dibuka, ayah langsung nanya gitu. Kenapa datangnya kemalaman? Ya, saya bilang, iya tadi ada kerjaan dulu, baru selesai gitu. Jadi baru sempat datangnya. Oh iya. Saya tanya, kenapa Pak? Ada sesuatu, ada apa gitu. Ayah langsung bilang gini aja, jadi begini.
Udah beberapa hari ini ayah pikir-pikir, kayaknya ayah mau masuk Islam aja. Oh, Masya Allah. Sesimpel itu, Bang. Gampang banget ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Padahal nggak nyampein apa-apa gitu. Nggak ada. Disitulah saya belajar. Dari kejadian saya, Allah membuka hijab kopi tadi dan teh. Itu andai pun kita berkelahi, mata saya tetap aja melihatnya begitu. Nggak ada yang bisa merubah pandangan saya, karena mata saya ada dalam kekuasaan Allah. Pengecapan saya dalam kekuasaan Allah. Gitu. Dibuka hijab, Allah yang buka. Ibu masuk Islam, saya nggak ada ngapa-ngapain. Allah yang membolak-balikkan hati. Ayah yang begitu kerasnya, tiba-tiba nggak saya suruh, nggak saya minta, nelpon sendiri, minta sendiri masuk Islam. Dan dia syahadatkan. Dan saya syahadatkan malam itu kurang lebih jam 10:30 malam gitu. Masya Allah. Dari ketiga kejadian ini saya belajar. Nggak usah kita ngapa-ngapain. Kalau Allah mau, Allah yang membolak-balikkan hati. Tugas kita meniru akhlak Rasulullah. Rasulullah diutus bukan untuk berdebat. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, penekanannya pada akhlak. Dan saya belajar sirah nabawiyah, ternyata sebagian besar yang masuk Islam di zaman Rasul bukan karena ceramah Rasul, tapi karena melihat indahnya akhlak Rasulullah. Sampai mereka mengakui bahwa benar inilah dia Nabi gitu. Sampai mereka mau ikut, bukan karena ceramah, akhlak gitu. Ya itulah yang tadi saya bilang, kenapa hari ini saya memilih untuk menempuh jalan dakwah, tidak mau berdebat, dan berusaha untuk lebih memaksimalkan akhlak dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa banget ya Ustaz. Saya sampai merinding ini dengar ceritanya. Ya, Karena saya Ustaz nggak bocorin juga itu dari kalau keluarganya. kan kalau saya bocorin, jadinya kita podcast di sana. Iya tadi. Iya. Saya baru sadar. Karena Masya cerita ini kan jadi lama kan. Jadi Iya, kalau kita sejam di sana, Selesai, sejam kan? di sini. Allah. Selesai. Masya Allah. Gitu. Berarti sekarang komunikasi sudah kembali lagi. Alhamdulillah, sekarang semua jadi udah baik. Jadi hari ini hubungan saya dengan keluarga istri udah baik, ya. diperbaiki oleh Allah. Ya. Hubungan saya sama keluarga saya, alhamdulillah juga udah baik. Gitu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan hari ini saya safar, didukung oleh orang tua untuk belajar, untuk lakukan apa yang kami bisa lakukan untuk agama gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kakak adik? Udah semua. Satu aja yang nggak syahadat tapi keburu dipanggil oleh Allah. Kakak Berarti saya. ikut juga, udah masuk Islam juga adik tadi? Saya paling adik, kakak aja. Oh kakak? Iya, jadi kakak ada 3. Alhamdulillah 2 udah Islam. Alhamdulillah. 1 waktu itu masih proses, tapi qadarullah udah duluan dipanggil oleh Allah. Gitu. Berarti semuanya sudah ya, Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah Ustaz. Amin, Mohon insya Allah. doakan kami semua ini. Insya Allah saling mendoakan. Saya juga minta doa dari abang-abang pengurus semua, dari teman-teman ngaji cerdas. Doakan saya. Ya. Doakan yang hari ini sedang berjuang. Insya Saya Allah. sedang membangun pesantren di Kota Palu. Oh, apa pesantren Ustaz? Bisa dijelaskan Iya, pesantrennya namanya- seperti apa, programnya apa? Gitu. Ya, jadi hari ini saya fokus di dakwah sambil juga merintis bisnis untuk tetap bisa bertahan ya. Jadi sedang membangun pesantren, insya Allah gratis. Gratis Ustaz? Insya Allah gratis. Masya Allah. Untuk sementara ini saya nggak menjanjikan itu gratis selamanya ya, karena saya nggak tahu ke depannya, karena keadaan bisa berubah gitu. Iya. Lebih baik saya bicara di depan gitu kan. Iya. Sekarang kami buka gratis gitu. Sudah ada tanahnya, sudah dalam progres pembangunan, tapi qadarullah keterbatasan dana dan lain sebagainya. Ada masjidnya juga, masjidnya sampai hari ini baru tiangnya yang jadi. Masya Allah, insya Allah jadi semua. Iya, insya Allah. Bagi saya jadi atau tidaknya Allah yang menentukan. Iya. Yang penting proses perjuangannya. Iya, yang Allah nilai bukan jadinya, tapi yang Allah nilai gimana usaha saya. Iya. Kalau Allah mau menjadikan kun fayakun, Allah bisa menggerakkan siapa saja tiba-tiba bantu. Iya. Terserah Allah gitu. Ada masjid, ada pesantren, ada lembaga dakwah juga kita bangun, ada lembaga ngaji untuk adik-adik. Iya. Jadi alhamdulillah berkat belajar, berkat keilmuan yang ada, saya punya sanad Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi saya manfaatkan itu untuk ngajar Al-Quran buat adik-adik. Jadi kita punya lembaga yang memfasilitasi atau mempertemukan antara orang yang butuh guru ngaji dengan guru ngaji yang sedang mencari murid. Oh,
Gitu. Jadi guru ngajinya masuk ke kita, distandarisasi dulu. Iya, iya. Bacaannya dan lain sebagainya, kemudian kita Baru pertemukan dengan calon santrinya. iya, orang-orang atau adik-adik yang butuh belajar itu. Jadi dengan standarisasi, dengan pola yang kami susun, kami sesuaikan sangat berbeda. Iya. Sudah ada modulnya begitu ya? Ada. Jadi Alhamdulillah. pola belajar yang kami pakai sangat berbeda ya dengan mungkin tempat-tempat ngaji yang lain gitu. Karena satu, saya mengedepankan gimana adik-adik itu belajar dengan nyaman. Karena saya nggak mau mereka belajar Al-Quran kemudian trauma. Iya. Dengan Al-Quran. Karena saya melihat beberapa tempat, karena pola pengajaran yang mungkin kurang cocok, akhirnya adik-adik itu terasa tertekan belajar Al-Quran. Nah, saya menghindari itu. Gimana mereka belajar dengan nyaman, dengan senang gitu, dan mengedepankan kualitas gitu. Karena saya melihat banyak orang belajar Al-Quran tuh sekedar bisa baca. Akhirnya ketika udah besar, dia harus belajar ulang, Bang. Karena ternyata makhraj hurufnya salah. Harus dibetulin semua ya? Iya, ternyata makhrajnya salah, ternyata sifatul hurufnya salah, ternyata tajwidnya salah. Akhirnya kembali lagi dari nol. Kan sayang gitu. Nah, saya berusaha adik-adik yang belajar itu mudah-mudahan ketika mereka udah besar, mereka nggak perlu mengulang gitu. Iya. Asal mereka istiqomah. Kalaupun mereka nggak istiqomah, tapi nggak sampai ngulang dari awal banget gitu. Karena kami berusaha menanamkan fondasi yang cukup kuat itu untuk dasar itu. Dan hari ini juga saya ketemu Abang ini sebenarnya dalam rangka rihlah, Bang. Safar ya? Iya, safar, dakwah sebenarnya dalam rangka silaturahim dengan para guru-guru yang ada di Pulau Jawa, nyerap berkah, nyerap ilmu dengan para kiai-kiai. Saya bertemu banyak guru, bertemu banyak kiai, termasuk bertemu dengan tokoh yang selama ini saya banyak ngambil inspirasi, ngambil pelajaran, dan akhirnya minta ridho, minta doa dari beliau, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Oh, Masya Allah. Atau akrab disapa Agim. Jadi saya jumpa beliau, saya cerita, saya ngobrol, saya minta doa beliau, saya minta ridho beliau, saya minta banyaklah saya minta dari beliau. Karena bagi saya beliau satu ulama yang hari ini sangat layak untuk dijadikan rujukan gitu. Jadi saya minta berdoa gitu, sampai ada dokumentasi beliau mendoakan saya ketemu beliau gitu, alhamdulillah. Dan Allah pertemukan dengan Abang dalam agenda rihlah, dan sebenarnya hari ini sedang berupaya juga untuk ekspansi dakwah ke Pulau Jawa gitu, karena merasa ada nih sepertinya hal yang bisa saya lakukan nih di Pulau Jawa, karena salah satu guru saya juga yang ada di Pulau Jawa sebelumnya mengatakan gitu bahwa pola dakwah yang hari ini kamu bangun itu cocok banget untuk dibangun di Pulau Jawa, karena masih mungkin saja belum ada yang membangun dakwah dengan pola seperti itu gitu. Ya itulah, udah saya jalanlah ke sini, akhirnya memanfaatkan momen nasihat guru, bertemu guru, nyari berkah, nyambung silaturahim, alhamdulillah akhirnya dapat banyak itu. Dapat banyak barokah, dapat banyak kebaikan gitu. Jadi teman-teman yang mungkin nonton ini, mungkin saya berharap mudah-mudahan ya, kita bukan hanya, atau teman-teman bukan hanya bisa melihat saya dari digital. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa jumpa secara offline. Karena saya orang yang sangat senang silaturahim dan berharap kita bisa jumpa secara offline gitu. Teman-teman bisa hubungi saya, bisa DM saya di Instagram saya, namanya _Anugrah Om, atau mau kontak WA nanti via DM. Karena kalau saya sampaikan di sini, nanti banyak nanti penipu gitu lah. Itu yang ini. Kalau yang emang benar-benar pengen silaturahim nggak masalah, tapi yang aneh-aneh kan. Nanti bisa di screening di call centernya Ngaji Cerdas, nanti kita bisa sampai. Iya, boleh, nanti hubungi tim Ngaji Cerdas. Insya Allah mudah dihubungi. Dan saya insya Allah sangat terbuka. Teman-teman ada yang mau hubungi, ada yang mau ngobrol, atau mungkin ada yang saat ini di Pulau Jawa pengen ketemu, ayo, saya senang gitu. Saya sangat terbuka. Ini saya sekarang berada di kota Bogor. Nah, saya kemarin dari Jakarta, Bekasi, Bandung, Sukabumi, hari ini di Bogor, dan belum tahu nih, mungkin beberapa tujuan lagi, beberapa kota lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nonton, bisa nanti kita silaturahim gitu. Mumpung masih di Pulau Jawa nih. Ya, siap. Silakan kontak tim Ngaji Cerdas atau langsung DM ke saya. Atau yang butuh buku ini. Nah, ini saya mau tanya nih Ustaz. Latar belakang adanya buku yang judulnya Dari Nol ke Fitrah tadi ya, coba sedikit saja sinopsisnya. Oke, sedikit saya sinopsis. Dari Nol ke Fitrah. Kenapa judulnya Dari Nol ke Fitrah ya? Jadi orang yang udah masuk Islam atau mualaf, menurut ilmu Islam kan
semua dosanya diampuni. Iya. Kembali seperti bayi yang baru lahir. Baru lahir. Berarti dosanya 0. Begitu juga insya Allah teman-teman yang baru hijrah. Iya. Sholat tobat, banyakin istighfar, insya Allah kembali 0 gitu. Tapi itu nggak cukup. Kita perlu tahu fitrah Allah menciptakan kita itu untuk apa. Nah, buku ini berisi tuntunan. Apa saja yang perlu teman-teman pelajari setelah masuk Islam, setelah syahadat, atau setelah hijrah, setelah bertobat, apa sih yang perlu dipelajari? Mulainya dari mana sih? Nah, saya susunlah di buku ini berdasarkan pengalaman saya. Apa dulu yang perlu dipelajari, step by step-nya gimana gitu. Nah, ini disusun berdasarkan pengalaman saya dan saya berusaha menggunakan bahasa yang mudah-mudahan mudah dipahami oleh teman-teman. Mudah dicerna begitu. Iya, dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang nggak ribet gitu, insya Allah gitu. Jadi isinya standar-standar aja. Dan ini bisa dipakai di semua komunitas. Baik itu lembaga-lembaga mualaf yang lain, baik itu majelis taklim ataupun masjid, ini bisa dipakai. Gitu. Atau ada sahabat ngaji cerdas mungkin pengen, saya mau beli ini 10 S4, silakan bagikan ke sahabat-sahabat yang baru hijrah juga bisa ya? Bisa. Mau diwakafkan gitu ya? Iya, jadi mau beli kemudian mau wakafkan bisa. Mungkin itu tadi bisa lewat DM saya, atau bisa lewat tim ngaji cerdas. Nanti gitu. ditampilkan nomor handphonenya. Iya, bisa hubungi tim ngaji cerdas. Gimana nih untuk mendapatkan buku ini? Gimana caranya? Hubunginya kemana? Mau diwakafkan ya? Tim ngaji cerdas juga punya banyak channel mualaf-mualaf ya. Nah, itu bisa disebar ke mereka. Kita ada hampir 1000-an data mualaf bisa kita bagikan ke mereka. Nah, itu keren banget tuh. Bisa dibagi dan insya Allah saya siap untuk mengajar di situ. Siap. Kalau misalnya ada yang satu kota, insya Allah saya bisa datang. Kalau memang mereka bisa dikumpul. Kalau terpencar, kita bisa bikin via Zoom. Via Zoom online. Insya Allah saya siap membimbing itu. Untuk bukan membimbing ya, untuk jadi teman belajar gitu. Kalau membimbing saya juga masih ilmunya kurang. Untuk teman belajar, kita sama-sama belajar. Sama-sama sharing gitu ya. Iya. Insya Allah. Ustadz, saya penasaran nih sama yang sebelum kita bahas yang selanjutnya ya. Berarti total selain Ustadz yang masuk Islam, sama keluarga tuh berapa orang? Saya, istri, anak, ayah, ibu, kakak, 7. Diawali Di keluarga saya 7 orang. Diawali oleh Ustadz ya masuk. Saya yang kedua. Ada kakak saya udah lebih dulu masuk Islam. Waktu dia nikah. Alhamdulillah. Dia masuk Islam karena nikah. Setelah itu saya masuk Islam. Nah barulah akhirnya Allah tambahkan yang lainnya. Jadi kalau dikumpul dalam keluarga saya ya, yang satu ibu, yang sama dalam keluarga akhirnya ibu saya gitu. Itu 7 orang mualaf. Masya Allah, luar biasa berkat. Berarti sekarang udah insya Allah doanya nyampe, insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi di jannahnya. Amin insya Allah. Nanti kalau di surga nggak ada saya, tolong dicari ya Ustaz ya. Insya Allah kita saling cari. Teman-teman yang nonton yang cari kita. Iya insya Allah. Dan saya insya Allah minta doanya kepada sahabat ngaji cerdas nih ya. Mudah-mudahan doakan Ustadz Anugrah Ong bisa juga pergi haji atau umroh sekeluarga. Amin. Insya Allah. Amin. Dan bagi Allah mudah saja insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Namanya Anugrah tuh sama-sama kayak saya loh, Ustaz. Oh. Saya Asepudin Anugrah. Oh, Asepudin Anugrah, tapi di akhir ya? Di akhir Anugrah. Dan nggak pakai E, sama berarti Anugrah. Iya, nggak pakai E. Karena ada Anugerah sih. Benar, ya, saya Anugrah. Ini sebelum Muslim udah ini namanya. Udah Anugrah? Anugrah Ong gitu. Ini Ong ini kan marga. Marga Ong ya. Iya. Insya Allah. Malah sama yang tadi pertama mengsyahadatkan saya, itu ditambahkan Muhammad Anugrah Ong gitu. Masya Allah. Ustaz, ya ada 2 lagi nih yang belum disampaikan ya. Aman ya. Jika boleh berbagi nih Ustaz, apa pesan Ustaz untuk teman-teman yang non Muslim begitu ya, yang sedang mencari kebenaran dan masih ragu untuk mengenal Islam Ustaz? Teman-teman yang non Muslim masih ragu dan ingin mengenal Islam. Gampang. Hubungi saya, kita ngopi bareng. Masya Allah. Kalau nggak bisa ngopi bareng, bisa via Zoom ya? Iya, via Zoom kita ngobrol gitu. Bukan debat ya. Jangan ngajak saya berdebat. Saya nggak akan mau. Insya Allah. Kalau teman mau diskusi, insya Allah. Saya mau diskusi, ngobrol, ngopi, menyambung silaturahim. Walaupun teman-teman non-Muslim, insya Allah saya mau gitu. Dan kalau misalnya malu ngubungi saya, saran saya, baca Alkitab dan Al-Quran. Baca. Seperti Ustadz dulu ya. Iya, saya hanya bisa bagikan sesuai pengalaman saya. Baca.
punya Alkitab, buka. Yang gawat tuh kalau Alkitab juga nggak pernah dibuka. Itu yang gawat itu. Buka Alkitabnya, baca, cerna setiap kata yang dibaca. Kemudian baca Al-Quran. Karena menurut pengalaman saya, ketika kita benar-benar berusaha memahami Alkitab, itu akan membawa kita kepada iman kepada Allah dan Rasul. Itu akan membawa kita kepada Al-Quran. Dan itu real pengalaman Ustaz. Itu pengalaman saya. Jadi yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saja. Gitu. Satu lagi Ustaz, apa doa dan harapan Ustaz ya untuk keluarga yang mungkin keluarga besar atau teman-teman yang belum menerima Islam? Keluarga besar yang belum menerima Islam atau ya. kenalan Ustaz atau Ustaz? Ya mendoakan saja. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Karena kembali lagi saya sadar banget hidayah itu milik Allah. Bukan karena kita berdebat, bukan karena kita baik, bukan karena apa-apa. Semata-mata karena hidayah Allah. Maka tugas kita kalau lihat ada yang belum Islam, doakan sekenceng-kencengnya gitu. Doakan sekenceng-kencengnya. Jangan pikir kita hanya berdoa hanya buat diri kita, buat keluarga kita, buat yang Muslim saja. Rasulullah tuh nangis ketika lihat ada orang Yahudi yang meninggal. Bukan karena apa-apa gitu, karena sayang bahwa ada orang yang meninggal sebelum dia beriman kepada Allah. Kita harus belajar untuk punya hati seperti itu. Masya Allah. Melihat orang yang hari ini belum Islam, jangan anggap mereka musuh. Mereka bukan musuh. Saudara kita. Mereka saudara kita, saudara sebangsa kita. Mereka musuh kalau mereka mengganggu kita. Gitu. Kalau mereka mengganggu sholat kita, ibadah kita, itu mereka jadi musuh kita. Tapi mereka nggak ganggu kita, mereka bukan musuh. Kita harus berhubungan dengan baik, tunjukkan akhlak yang baik, Islam yang rahmatan lil alamin, kencangkan doa supaya Allah kasih mereka hidayah gitu. Mudah-mudahan masuk surganya, seluruh dunia ini masuk surga gitu. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Gitu aja gitu. Dan yang Muslim udah ya tadi? Udah, boleh nih buat kita semua nih. Oke. Silakan Ustaz, mungkin ada pesan-pesan buat kita semua yang Islam dari lahir, kemudian yang mungkin udah lama gitulah. Turis berarti ya? Turis turunan Islam. Turunan Islam. Yang udah turunan Islam, saya mau ngajak berpikir dulu. Rasulullah itu ketika diangkat menjadi nabi kan jelas momennya. Ketika di Gua Hira. Para sahabat begitu juga. Ada momen-momen kita tahu kapan Abu Bakar syahadat, kapan Umar dan lain sebagainya gitu. Saya nanya nih buat teman-teman yang hari ini udah Islam, alhamdulillah ya. Kapan momen teman-teman tuh syahadat? Dengan sadar, dengan keyakinan benar-benar memilih Allah dan Rasulnya. Atau nggak tahu kapan syahadatnya. Kalau nggak tahu, belajar lagi yuk. Belajar bareng gitu. Biar jelas kapan memaksimalkan syahadat itu dengan sadar. Karena Rasulullah Nabi terbaik dan sahabat generasi terbaik ada momen syahadatnya. Jangan sampai kita yang bukan siapa-siapa ini nggak jelas kapan syahadatnya. Nah itu yang mengakibatkan kita menjadi Islam yang akhirnya nggak jelas juga gimana. KTP gitu ya? Iya, pola hidup Islamnya ya Islam KTP, nggak jelas juga gimana gitu. Baca Al-Quran. Dan ilmu yang paling wajib gitu ya, sepengetahuan saya yang saya pelajari dari guru-guru saya, yaitu ilmu tentang iman, ilmu tentang mengenal Allah. Itu aja dulu gitu. Pelajarilah ilmu tentang Allah, kenali dulu Allah, cari tahu dulu tentang sifat, tentang asmanya Allah, biar iman kita tumbuh dulu gitu. Karena kita nggak bisa taat dengan Allah kalau kita nggak kenal Allah. Ketaatan itu akan muncul ketika kita kenal, yakin, ketaatan itu insya Allah akan mengikut gitu. Jadi baca Quran tiap hari plus terjemahnya. Plus terjemahnya, jangan cuma baca Arab. Biar kita paham semuanya. Baca terjemahnya, kalau ada yang nggak tahu cari guru, cari para ustadz, para kiai gitu. Mau diskusi ke saya boleh, silakan DM atau nanti kontak saya bisa diminta ke tim Ngaji Cerdas gitu. Itu aja mungkin ya. Masya Allah. Nanti kita izin menampilkan akun Instagram ya Ustaz ya? Silakan. Insya Allah. Ustaz, pengen banyak yang saya tanya-tanya kembali. Mungkin insya Allah di kesempatan berikutnya Ustaz. Insya Allah. Supaya kita bisa silaturahmi lagi. Insya Allah, insya Allah. Banyak ucapan terima kasih. Tim Ngaji Cerdas sudah diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Masya Allah ya, jauh-jauh dari Palu kita bisa bertemu, berjumpa. Alhamdulillah. Tentu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah hidayah
bagi siapapun Ustaz. Ya. Amin. Karena yang muslim belum tentu lebih baik daripada orang yang baru masuk Islam pada hari ini gitu. Insya Allah ini siapapun yang terlibat dalam produksi video ini mendapatkan amal jariah gitu. Ustaz. Amin, amin, insya Allah. Barakallahu fikum. Sahabat Ngaji Deras gitu ya, mengucapkan terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.